Oke, teman-teman semua, selamat datang kembali. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu konsep dasar dalam pemrograman, yaitu conditional if dalam bahasa pemrograman C Script. Nah, pernyataan if itu memungkinkan kita untuk membuat keputusan dalam kode berdasarkan kondisi tertentu. Oke? Nah, jadi yuk kita mulai, teman-teman. Nah, untuk segmen pertama, ya, pertama-tama mari kita lihat apa itu pernyataan if. Pernyataan if digunakan untuk mengeksekusi bagian kode hanya jika kondisi tertentu terpenuhi. Jadi, misalkan, apa sebenarnya, if the answer is true, ya, the answer is correct, then, ya, nilai 100 gitu. Misalkan contohnya kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, jadi, contoh sederhana penggunaan pernyataan if itu misalkan int spasi nilai ya sama dengan 75 ya titik koma. Di bawahnya kita tulis if dalam kurung nilai lebih besar sama dengan 60 ya ditutup kurung, maka outputnya adalah selamat Anda lulus. Dalam contoh pernyataan ini ya teman-teman ya. Ya, jadi selamat Anda lulus ini hanya akan dieksekusi jika nilai dari variabel nilai itu adalah 60 atau lebih besar. Jika kondisi tidak terpenuhi, kode dalam blok if itu yang akan dilewati teman-teman. Gitu. Lalu selain if itu ada if else ya teman-teman. Kadang-kadang kita ingin mengeksekusi kode alternatif jika kondisi tidak terpenuhi gitu. Kita bisa menggunakan pernyataan if else ya teman-teman ya. Misalkan yang kayak tadi, int spasi nilai 45 dan titik koma, di bawahnya kita tulis if dalam kurung nilai lebih besar sama dengan 60, di bawahnya kita tambahin selamat Anda lulus. Lalu di bawahnya lagi kita tambahin else teman-teman ya. Else maaf Anda tidak lulus gitu. Dalam contoh ini jadi teman-teman, jika nilai kurang dari 60%, maaf Anda tidak lulus akan ditampilkan teman-teman. Gitu ya. Nah, sip. Lalu selanjutnya itu ada pernyataan if else ya teman-teman ya. Nah, tapi dalam kasus ini if else ini jatuhnya ya jadi oke. Untuk if-nya ini kayak gini ya teman-teman ya. Jadi gini misalkan kita juga bisa menempatkan if di dalam pernyataan if lainnya gitu. Ini disebut if bersarang atau kalau bahasa Inggrisnya nested if gitu. Kenapa? Karena if-nya itu di dalam if gitu teman-teman. Nah, jadi ya seperti teman-teman lihat ini misalkan ya, ini nilai ini kurang dari 30 ya. Kita tambahin di sini nilai A ya adalah misalkan di bawah ini ya gini lah gitu. Kayak gini. Nah, jadi saya ulangi kembali if itu tadi ya untuk pengkondisian gitu. Saya ulangi kembali. Oke. Nah, jadi ada contoh lain ya teman-teman. Sekarang misalkan int sama dengan umur 25. Oke. Titik koma. If umur lebih kecil daripada 13, maka di bawahnya console write lainnya adalah Anda adalah seorang anak-anak gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita tulis int-nya itu 25 gitu, artinya dia nggak berjalan gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti kita lihat ya. A ini kurang dari 20, nilai A itu adalah 10 gitu teman-teman. Nah, itu untuk menggunakan pernyataan if teman-teman. Ya, kayak gini. Oke, nah sementara di console write lainnya ini nilai A adalah ya inilah apa sih ya mengikuti if yang dari atas gitu teman-teman. Oke. Nah, jadi untuk pencontohan if ini lumayan cukup simpel ya teman-teman ya.
untuk nanti kita akan masuk ke if else gitu teman-teman ya. Habis ini kita akan coba masuk ke if else di mana kita akan melihat bagaimana pengkondisian jika if-nya itu tidak terpenuhi gitu teman-teman ya. Nah, begitu sih teman-teman. Oke, untuk yang if ini sampai sini aja teman-teman ya. Kita cek. Oke. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye teman-teman.